Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, mari kita persiapkan hati kita. Sadari kehadiran Tuhan yang telah menyelamatkan kita, rahmat-rahmat yang telah kita terima darinya. Kita syukuri dalam Ekaristi hari ini, dan tak lupa kita menyadari dosa-dosa kita. Kita mohon belas kasih kepada Allah supaya kita layak merayakan misteri yang menyelamatkan ini. Allah Bapa Maha Rahim, Engkau mengendaki semua orang selamat. Bersihkanlah hati kami dengan sabda pengampunan-Mu, dan jadikanlah kami pribadi yang mencintai kebenaran dan kedamaian. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikut dalam satuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Orang-orang fasik berkata satu sama lain karena angan-angan mereka tidak tepat. Marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Ia membanggakan mempunyai pengetahuan tentang Allah dan menyebut dirinya anak Tuhan. Bagi kita, ia merupakan celaan atas anggapan kita. Melihat dia saja sudah berat rasanya bagi kita, sebab hidupnya sungguh berlainan dari kehidupan orang lain, dan lain dari yang lainnya langkah lakunya. Kita dianggapnya sebagai orang yang tidak sejati, dan langkah laku kita dijauhinya seolah-olah najis adanya. Akhir hidup orang benar dipujinya bahagia, dan ia bermegah-megah bahwa Bapanya ialah Allah. Coba kita lihat apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia pulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya Allah akan menolong dia, serta melepaskannya dari tangan lawannya. Mari kita mencobainya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya, serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati yang keji terhadapnya, sebab menurut katanya, ia pasti mendapat pertolongan. Demikian mereka berangan-angan, tetapi mereka sesat, karena telah dibutakan oleh kejahatan mereka. Maka mereka tidak tahu akan rahasia-rahasia Allah, tidak yakin akan ganjaran kesucian, dan tidak menghargai kemuliaan bagi jiwanya yang murni. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang itu benar-benar berseru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakan mereka, Ia lepaskan.
Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Manusia hidup bukan dari roti sahaja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke sana, tidak terang-terangan tetapi secara diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya, padahal bila Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, "Memang kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku, namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, orang-orang sesat dibutakan oleh kejahatannya karena berpusat hanya pada dirinya sendiri dan tidak percaya kepada Allah. Mereka membenci orang benar karena hidupnya berbeda dan menegur mereka dengan keteladanan dan iman. Dan situasi itulah yang juga terjadi dalam diri orang-orang Yahudi yang berjumpa dengan Yesus. Mereka karena mempunyai pandangan sendiri secara duniawi, maka mereka pun tidak mengenal Yesus. Padahal Dia itu berasal dari Allah. Dia berasal dari Allah Bapanya dan sungguh mengenal Allah Bapanya.
karena dialah ia mengutus Yesus untuk menghadirkan wajah Allah Bapanya di tengah-tengah kehidupan ini, agar semua manusia mengenal Allah Bapa. Namun mereka, banyak orang Yahudi tidak mengenal Dia, tidak mengenal Yesus, sungguh karena terlalu memandang Yesus dengan kacamata pribadi dan kacamata duniawi. Tidak bisa melihat jauh di dalam hati dan kehendak Bapa. Saudara-saudara terkasih, Yesus yang datang menghadirkan kerajaan Allah, menyembuhkan orang-orang yang sakit, bahkan menghidupkan orang mati, membuat banyak kali mujizat dalam kehidupan sehari-hari. Dan sekali lagi itulah kedatangan Dia yang menandakan hadirnya kerajaan Allah. Allah Bapa yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Maka siapa yang melihat Dia, melihat Putra, dia melihat Bapa, dan yang percaya kepada Putra, dia percaya kepada Bapa. Namun banyak orang Yahudi menutup diri dan tidak mempercayai Yesus. Bahkan dalam akhir Injil dikatakan mereka akan menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Saat ini belum tiba penangkapan dan penyaliban. Maka berkali-kali orang Yahudi pengen menangkap Yesus, tapi menunggu saat yang memang sudah ditentukan. Saudara-saudara terkasih, ketika orang-orang yang merasa diri dekat dengan Allah tetapi tidak bisa melihat karya Allah di dunia ini, mereka justru akan menangkap utusan Allah dan menyalibkannya. Bagaimanakah dengan kita sendiri? Apakah karya-karya Allah yang kita alami setiap hari, karya-karya mukjizat yang kita terima, kita rasakan setiap hari, rahmat-rahmat yang Tuhan berikan kepada kita, masih belum cukup untuk membuat kita semakin percaya dan dekat dengan Allah? Kita hening sejenak meresapkan sabda Tuhan.